Ikhwan fillah a'azakumullah. Mungkin kalau kita lihat siapa Sayyid Qutb dan sejarahnya, kita akan mengatakan pantas. Mengapa? Karena dia ada di luar negeri, di Eropa, dalam keadaan belajar pelajaran umum, gak ada kaitannya dengan agama sama sekali. 100%. Dan tidak ada ciri-ciri keislaman pada dia. Habis. Itu melihat bagaimana sikap penguasa terhadap kaum muslimin, dia terharu. Pulang. Pembela IM. Ya tentunya kalian pasti tahu apa yang terjadi. Jadi buron, ditangkap. Di penjara, nulis kitab. Namanya Fi Tilalil Quran. Adalah Ijtimaiyah dan seterusnya. Dari mana ilmunya? Dari mana? Wangsit tiba-tiba jelejek ada di kepalanya. Khayal. Bagaimana mungkin dikatakan ulama? Dan mereka tahu itu. Saya yakin, seyakin-yakinnya mereka tahu. Loh, kalau kalian melihat tampilannya, pakai jas, pakai dasi kupu-kupu. Sahih. Dari sisi mana dikatakan ulama? Lebih jahat lagi, orang yang sudah jadi doktor dalam bidang tafsir, namanya Dr. Umar, mengajar di Libya. Setiap ngasih tugas, cari di 5 tafsir. Salah satunya adalah Fi Tilalil Quran. Wajib, yang lainnya silahkan, bebas. Yang 4 bebas, yang 1 harus Fi Tilalil Quran. Gak kebalik. Harusnya justru yang 1 itulah kitabnya para salafus saleh, atau kitab yang sudah ma'ruf, masyhur, yang tafsirnya tafsir bil ma'thur dari para imam-imam ahlu sunnah. Baru yang lainnya silahkan dari yang lain. Mungkin masih wajar. Sudah aneh. Disejajarkan dengan tafsir Ibnu Katsir, disejajarkan dengan tafsir At-Tabari, disejajarkan dengan tafsir para a'immah, para mufassirin, para pakar-pakar yang memang ulama jahabidah. Ulama yang jahaban. Yang jenius. Yang dari kecil sudah menghafal Quran. Disejajarkan bukunya Sayyid Qutb yang tiba-tiba nulis di penjara dalam keadaan tidak ada referensi. Tengok kanan jeruji besi, tengok kiri tembok. Terus mau dari mana ilmunya? Ikhwani fillah a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Katsirun minasy syababi sayadhi'una bisababi taqdisihim lah. Kebanyakan para pemuda akan dhaya', sayadhi'un, akan tersia-siakan disebabkan pengkultusan mereka kepada Sayyid Qutb. Mati di tiang gantungan. Ketika ditanya, apakah engkau mau bebas atau apakah engkau mau selamat, ucapkan la ilaha illallah. Cuy, dia meludah dan berkata, saya digantungkan la ilaha illallah. Masya Allah, sinetron. Kalau dia membela la ilaha illallah, bagaimana di buku tafsirnya yang disebut tafsir padahal bukan, isinya dhalalat, kekufuran yang bertentangan dengan la ilaha illallah. Atau kalau kita husnudzan, berbaik sangka, bukan sinetron, tetapi bodoh, nggak ngerti dia. Dikira dia sedang membela la ilaha illallah. Padahal sebaliknya dia menentang Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW tidak mengajarkan yang seperti itu. Bahkan para ulama Syafi'iyah menyebutkan dengan tegas kalimatnya, tidak ada dalam sunnah, dalam hadis, nggak ada dalam Islam sunnahnya memerangi penguasa, nggak ada. Mutlaqan disebut oleh Imam Nawawi, mutlaqan, mutlak nggak ada. Ajaran dalam Islam melawan penguasa, nggak ada. Sedang menentang sunnah, dikatakan kami digantungkan membela la ilaha illallah. Mudah-mudahan kalau dia memang benar-benar bodoh, mungkin bisa dimaklumi. Tetapi kalau sebaliknya, Rasulullah SAW
Mau dikatakan tidak qiyamul hujjah atau belum qiyamul hujjah pada beliau, sudah ada di zaman tahun 65-an tersebut, ada imam-imam ahlul hadis di sana. Ada Ahmad Syakir, ada banyak ulama ahlus sunnah di Mesir. Tapi justru mereka tidak bertanya pada ulama ahlus sunnah. Tapi bertanya pada hawa nafsunya sendiri. Nasallahu salam al-afiyah. Wa inzalihim lahu ghairu manzilatihi, karena mereka mendudukan orang ini bukan pada kedudukannya yang benar. Ya, ini didudukan terlalu tinggi, dikatakan sebagai imam, alim, ulama ila akhir, padahal tidak. Fala tajidil mu'tazili wal jahmi fi bid'atin illa syarakahum fiha. Tidaklah Mu'tazilah mengerjakan satu bid'ah, tidaklah Jahmiyah mengerjakan satu bid'ah kecuali orang ini bersama mereka. Sangat miripnya. Wajallaha, bahkan menerangkannya, menjelaskannya, wa waddahaha, menjelaskannya sejelas-jelasnya, ma'al asaf. Sungguh sangat disayangkan. Sallallahu alaihi wasallam. Fa huwa yunkirul mizan. Dia mengingkari timbangan, mengingkari arsy Allah, mengingkari asya' katsirah. Ma'aziq wallah. Mudah-mudahan karena bodoh. Mudah-mudahan diampuni dosanya karena kebodohannya.